Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kita akan belajar mengenai nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sila kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Keberagaman agama di Indonesia. Indonesia memiliki agama dan keyakinan yang beragam. Ada 6 agama atau keyakinan yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Buddha, Hindu, Kristen Protestan, Katolik, dan juga Konghucu. Dibutuhkan kerukunan umat beragama agar tercipta keharmonisan bagi seluruh penduduk Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat mudah tercapai. Dibutuhkan toleransi beragama untuk membina kerukunan beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya tindakan meremehkan dan membedakan umat agama lain. Dalam menjaga dan membina kerukunan umat beragama di Indonesia, pemerintah mencanangkan Tri Kerukunan Umat Beragama. Tujuan dari program ini adalah yang pertama, tercipta kehidupan beragama yang rukun dan harmonis. Yang kedua, menjaga hak-hak umat beragama. Dan yang ketiga, mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Beragama. Yang pertama, kerukunan dalam satu agama atau intern agama yang sama. Yang kedua, kerukunan antar umat agama yang berbeda. Dan yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintahan. Selain sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Oleh karenanya, perilaku kita bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila di rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Nah, perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila di sekolah yaitu memilih-milih teman, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, tidak mau mengikuti upacara bendera, berkelahi, dan juga mengejek teman. Selanjutnya, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila di masyarakat, yaitu tidak menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, suka pamer kekayaan, mencuri, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. Dan yang terakhir, melakukan kekerasan. Kesatuan utuh nilai-nilai Pancasila. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila-sila di dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai. Penerapan nilai-nilai Pancasila harus urut dan tidak boleh diambil sebagian saja. Satu kesatuan utuh dalam nilai-nilai Pancasila. Kandungan arti dari sila pertama bisa mencakup keseluruhan dan menjiwai isi keempat sila lainnya. Kandungan arti sila kedua menjiwai sila ketiga, 4, dan 5, serta dijiwai sila pertama. Kandungan arti dari sila ketiga menjiwai sila 4 dan 5, serta dijiwai sila pertama dan juga kedua. Kandungan arti dari sila keempat menjiwai serta dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga. Kandungan arti dari sila kelima dijiwai seluruh sila Pancasila. Beriman dan beribadah pada Tuhan merupakan pengamalan Pancasila pertama. Kita bisa mengamati dalam keseharian orang yang benar-benar beriman pada Tuhan akan mengamalkan nilai Pancasila lainnya, yaitu berperilaku yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan atau kesejahteraan. Musyawarah merupakan pengamalan Pancasila keempat. Masyarakat melaksanakan musyawarah karena didasari penjiwaan dari sila pertama, kedua, dan ketiga, yaitu nilai keimanan pada Tuhan, kemanusiaan, dan persatuan. Selanjutnya, tindakan tersebut akan bertujuan untuk mencapai terwujudnya sila kelima, yaitu nilai keadilan atau kesejahteraan. Pengambilan keputusan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di dalam lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat sering ditemui permasalahan bersama. Pengambilan keputusan bersama hendaknya menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila.
Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama musyawarah, yang kedua voting, dan yang ketiga aklamasi. Musyawarah adalah duduk bersama untuk berunding mencapai mufakat dengan mengutamakan kebersamaan. Nah, mufakat adalah akhir keputusan dari pendapat dari seluruh peserta rapat, yaitu setuju, sependapat, dan sekata. Voting berarti pemungutan suara terbanyak. Syarat dilaksanakannya voting, musyawarah gagal dilakukan. Waktu terbatas, peserta mencapai quorum. Keputusan voting dianggap sah jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujuinya. Nah, quorum adalah jumlah paling sedikit dari peserta yang harus hadir dalam musyawarah agar voting dapat dilakukan. Biasanya quorum sebesar 2/3 jumlah anggotanya. Contoh pelaksanaan voting, yang pertama pemilu, pemilihan umum untuk presiden, wakil presiden, anggota DPR dan DPD. Yang kedua pilkada, pemilihan kepala daerah. Yang ketiga pilkades, pemilihan kepala desa, dan pemilihan perangkat kelas. Contohnya seperti memilih ketua kelas, sekretaris, ataupun bendahara. Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Aklamasi dilakukan ketika musyawarah dan voting gagal dilakukan dan dibutuhkan waktu segera untuk membuat keputusan. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.